Untuk 1 ton tadi Mas, tumpi jagungnya berapa Mas? Berapa kilo Mas? 1 ton itu? Kita kasih 10%. 10% berarti 1 kintal. Itu 1 kintal. Ya, terus ini ada kangkung kering. Kangkung keringnya berapa? Kita kasih cuman karena kangkung kering mahal, kita kasih sekitar 5%. 5% berarti 50 kilo. Iya. Ya 150. Iya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kesayangan teman-teman domba bagus. Kita jalan-jalan lagi ke Berkah Farm, tepatnya di Kota Angin atau Kota Nganjuk, teman-teman. Di sini juga Kota Brambang juga sih. Ke Bawang Merah itu loh, teman-teman. Kalau Brambang itu. Nah, ini kalau Brambang itu biasanya dibikin makanan. Nah, kita ulas juga seputar makanan, tapi makanan untuk domba, teman-teman. Ini kebetulan Mas Dwi lagi meracik pakan ini. Kita langsung tanya-tanya lagi saja ke Mas Dwi. Nah, selamat siang Mas Dwi. Selamat siang. Sehat Mas Dwi? Alhamdulillah sehat. Nah, ini ada teman-teman domba bagus yang tanya ransum pakannya domba di sini seperti apa Mas? Katanya di video yang sebelumnya itu kok dombanya gemuk-gemuk gitu. Ini seperti apa Mas racikannya Mas? Ini untuk pengemuan di sini. Saya memakai beberapa macam pakan. Yang pertama kita memakai jagung, terus yang kedua kita pakai polar, yang ketiga kita pakai dede atau katul, separator, yang keempat kita pakai kopra, yang kelima kita pakai konsentrat sapi potong sekitar 10-15%, yang keenam kita pakai kangkung kering, yang ke-7 kita pakai kulit kacang, yang ke-8 kita pakai tumpi jagung, yang ke-9 kita pakai itu kulit kopi. Banyak sekali. 9 macam. Wah, kita lihat dulu Mas. Lapisannya dulu aja. Kita lihat dari lapisan-lapisan ini. Ini sudah lapis-lapis mirip tenggo gitu ya Mas ya? Iya. Wah, ini hampir 100 lapisan ini teman-teman. Ini terdiri dari 9 bahan ya Mas ya? 9 bahan. Ini untuk pakan untuk penggemukan ya Mas ya? Iya, untuk penggemukan nih. Pakannya untuk penggemukan. Ini 9 bahan ini teman-teman. Nah, kita lihat dulu ini seperti ini teman-teman. Ini sudah kita raduk. Nah, ini sudah jadi, ini sudah raduan, ini sudah siap untuk dikasihkan pakan. Sudah. Ini jadi tanpa difermentasi atau apa gitu Mas ya? Kita pakai pakan kering. Oh, pakai pakan kering gitu ya? Tanpa difermentasi. Oh, jadi cuma ditaruh kayak gini ya? Iya. Kok nggak ditaruh di tong-tong gitu Mas? Itu mempersulit kita dalam bekerja. Oh. Terus yang kedua, ini sangat efisien menurut saya. Karena ditaruh seperti ini, kita buka terpalnya, kita langsung kita raduk. Kalau mau beri pakan, itu lebih mudah gitu loh. Daripada kita taruh di tong, terus nanti dalam pengambilan di tong kita juga kesulitan. Oh iya. Jadi ini tinggal diraduk-raduk seperti ini langsung kasihkan langsung kita pakan gitu ya Mas ya? Iya, ini sudah jadi ransumnya. Nah, ini kalau bikin pakan ini sekali satu hampar ini berapa banyak ini Mas? 1 ton. 1 ton ya? Iya. Berarti sekali bikin 1 ton. Itu seminggu berapa kali? Ya, untuk populasi 300 ya 5 hari sekali. 5 hari sekali sudah bikin 1 ton gitu ya? 1 ton. Oh, nah ini kalau kita berbicara dulu bahannya dulu tadi Mas, dari bawah ini Mas. Dari bawah sendiri ini apa ini Mas? Ini biasanya kita serat. Ini pakai yang bawah ini, yang putih-putih ini pakai tumpi jagung atau jenjet. Oh, tumpi jagung atau jenjet ya. Lapisnya lagi kangkung. Ya. Terus ini ada kulit kopi. Ya. Terus ini ada kulit kacang. Ya, terus apa? Ini ada kopra. Ini ada bekatul atau dedek. Ya. Polar. Ini jagung. Itu jagung slab gitu ya? Ya, jagung slab. Oh, gitu. Terus itu sudah paling atas jagungnya. Iya, terus ditambahi mungkin konsentrat. Kalau konsentratnya nggak begitu kelihatan, karena sedikit sekali. Oh, konsentratnya sedikit. Ya. Pakai premi dan lain-lain nggak Mas? Ya, kita usahakan pakai. Iya. Oh. Garam sama premik. Garam sama premik juga pakai. Iya. Nah, kita sekarang ngobrolin yang ukuran 1 ton ini Mas. Iya. Nah, 1 ton ini dulu apa yang paling bawah ini? Kangkung. Apa? Jenjet. Jenjet ya tadi apa? Iya. Jenjet itu apa Mas? Jenjet itu Mas? Tumpi jagung. Tumpi jagung. Iya. Nah, ini tumpi jagung ini teman-teman juga mungkin belum tahu. Tumpi jagung itu apa Mas? Tumpi jagung itu matanya jagung. Ya.
mungkin kecampur jagung. Oh, tapi Nanti beli di pakan ada ya Mas? Beli di toko-toko pakan gitu? Ada. Nanti bentuk-bentuknya saya tunjukin lah. Oh iya ya, nanti bahan-bahannya kita lihat di bahan yang belum tercampur ini ya Mas ya. Ini karena ini sudah nggak terlihat ini karena sudah tertumpuk-tumpuk kayak gini. Iya. Nanti tak tunjukkan tumpi jagung kita sambil jalan-jalan Mas, kita tunjukkan bahan-bahannya. Nah ini domba-dombanya juga lagi makan ini teman-teman, lahap sekali tanpa sisa ini nanti. Oh ini tumpi jagung. Nah ini tumpi jagung itu seperti ini teman-teman. Ini jadi bukan jungle itu bukan Mas? Bukan ya? Ini matanya jagung. Oh matanya jagung aja. Iya. Berarti yang bawah-bawahnya itu Iya. Ibaratnya apanya ya itu? Tempatnya Kulit ari lah. Ya, kulit ari. Oh itu ya jadi ini kalau belinya ini jadi limbah-limbah dari pabrik itu ya Mas ya. Kadang juga masih ada tersisa jagung-jagungnya sedikit gitu ya. Ya ada bener-benernya. Nah kayak gini nih teman-teman yang baru saja tahu tentang tumpi jagung. Nah kita kembali lagi ke ransum pakan tadi. Nah kalau untuk 1 ton tadi Mas, tumpi jagungnya berapa Mas? Berapa kilo Mas? 1 ton itu? Kita kasih 10%. 10% berarti 1 kintal. Itu 1 kintal. Ya terus ini ada kangkung kering. Kangkung keringnya berapa? Kita kasih cuman karena kangkung kering mahal, kita kasih sekitar 5%. 5% berarti 50 kilo. Iya. Sudah 150. Iya. Terus kulit kopi juga gitu 5%. kulit kopinya 50 kilo. Iya. Terus sama kulit kacang 10%. Kulit kacang 10%. Iya. Berarti sudah 300 300 kilo. ya. Jagungnya 250. Oh, jagungnya banyak Iya. sendiri jagung. Iya. Jagung 250 berarti sudah 550 kilo. Iya. Terus apa lagi Mas? Kopranya 100 tuh. Kopanya 100 100 kilo. kilo Iya. ya. Sudah 650. Terus sama Polarnya 100 juga sudah 750. katolnya 100 Katolnya 100 850. sama sisanya konsentrat. Sisanya konsentratnya 150 Iya. kilo teman-teman. Nah itu racikan pakan di Berkah Farm ini. Nah Mas kalau kayak gini nih Mas, aman ya Mas ini disimpan kayak gini nih aman ini Mas? Aman. Oh. Karena kan kita tutupi ini di atasnya ini pakai kulit kopi. Pakai kulit kopi. Jadi kalau misalnya hewan-hewan kan ya juga nggak berani. Karena kan hewan-hewan nggak berani sama kena baunya itu ya. Iya. Terus yang kedua kan kita tutup pakai sak terus baru terpal ya. Nah, Mas kalau kemudahan pakan ini Mas, apa Mas kemudahannya Mas? Kemudiannya juga karena pakan kering, terus kita juga nggak diraduk secara langsung, kita ngeraduknya itu sap-sap, mudah dalam mencampurnya. Jadi mudah pembuatannya. Iya. Jadi selama 5 hari sekali selalu bikin kayak gini ya. Ini apa itu selain mudah dan cepat saji nih kayaknya ya Mas. Mudah dan cepat Kalau saji. ini makanan manusia ini mungkin bisa macam-macam prasmanan. Bisa tinggal langsung ambil, langsung kasihkan pakan gitu ya Mas. Apalagi ini letaknya juga di tengah-tengah kandang kayak gini. Iya. Jadi juga memanfaatkan lahan di tengah kandang ini ya Mas ya. Iya. Kalau ini jalan ini berapa senti nih Mas? Ini 2 meter. 2 meter ya. Iya. Oh emang didesain luas ini karena untuk pembuatan pakan ini Mas. Iya. Oh, tapi dulu juga pernah menggunakan tong nggak Mas? Nggak pernah. Nggak pernah, langsung seperti ini. Iya. Wih, dapat ide dari mana ini Mas? Kayak gini Mas? Ya dulu pernah melihat di farm besar. Ya. Terus pakai apa itu semen itu yang besar itu apa? Ditaruh di semen kayak jedingan itu loh. Oh macam-macam kayak jedingan apa itu pakan sapi itu ya Mas Iya, ya? Kayak gitu. Terus apa? Diambil sedikit tapi sudah ditumpuk gitu loh. Ya. Terus kok saya lihat kok mudah gitu. Oh, akhirnya ditirukan tapi dengan konsep yang beda. Iya. Jadi konsep tiru, amati tapi modifikasi ini. Iya. Ini modifikasinya pakai terpal kayak gini Iya. ya. Oh, tapi terpalnya juga awet ini Mas. Ya paling 1 tahun ganti. 1 tahun ganti ya, luar biasa sih. Jadi daripada kalian yang penggemukan itu cari tong banyak atau cari sak yang banyak, bikin seperti ini teman-teman. Ini jauh lebih irit ini teman-teman. Nah ini irit loh teman-teman, bukan peternaknya pelit loh ini, tapi peternaknya ini super irit ini. Nah kayak gini
Ini pakannya yang sudah jadi. Nah, Nanti ini. kalau selesai kita tutup. Nah, kalau selesai lagi ditutup lagi bisa ya Mas ya? Bisa. Oh, Kita jadi tutup. penyimpanannya cukup apa itu nanti langsung ditutup saja kayak gini teman-teman. Ya. Atasnya dikasih Nah, oh dikasih sak lagi kayak Ya. gini ya. terus Nah, kita dikasih tutup. sak, terus ditutup. Oh, iya ya. Ini 5 hari tapi habis ya Mas ya, ini 5 hari. Habis. Untuk 300 ekor 1 ton teman-teman. Luar biasa ini teman-teman. 1 Sudah ton selesai. teman-teman. Nah, kalau 1 ton itu berarti ketemu berapa Mas harganya tadi per kilonya? 3.600-an. Berarti 3.600.000 ya. Iya. Per 5 hari itu untuk pakan 350 ekor domba itu menghabiskan 3.600.000 teman-teman. Nah, bagi kalian yang mau beternak itu modalnya harus disiapkan juga pakannya ya Mas ya. Iya. Jangan beli dombanya aja tapi pakannya tidak beli. Oh, jadi ini full tanpa ngarit ya Mas ya ini ya. Full tanpa ngarit. Oh, iya iya iya. Nah, ini kenapa Mas nggak pakai rumput atau apa gitu? Kenapa Mas? Ya satu yang pertama ya jelas kita butuh percepatan. Ya. Terus yang kedua kalau kita cari rumput ya kita nggak bisa mencarinya yang jelas untuk populasi sebanyak ini. Ya ya Mungkin bisa 1-2 hari, tapi untuk lanjutan seterusnya kan kita perlu lahan yang luas, perlu tenaga kerja yang banyak. Lahan yang luas juga sewa, tenaga kerja yang banyak juga kita butuh kos yang tinggi. Tapi kalau sebenarnya penggemukan ini pakai rumput gitu juga bisa Mas. Bisa, enggak apa-apa. Tapi itu ya percepatan penggemukannya tidak Kurang bisa signifikan gitu ya. maksimal. Oh iya iya iya. Iya. Ya konsepnya sebenarnya kan hewan itu kan ya rumput-rumputan. Ya ya. Jadi apa itu? Ini rumputnya itu diganti dengan kangkung kering kayak gitu ya Mas ya. Iya, diganti kangkung kering kayak kulit kopi, kayak kulit kacang, kayak tumpi jagung gitu. Oh, untuk kenaikan bobotnya berapa tadi Mas per bulannya Mas? Iya, sebenarnya sih kalau kita rata-rata itu lebih dari 4 kilo, tetapi kita pakai angka terendah kalau jantan 4 kilo lah. Jantan 4 kilo. Iya. Kalau betinanya 3 kilo. Nah. 3 kilo. Wah. Nah, kita ndak muluk-muluk ya. Bisa sih dalam artian kita bisa naik rata-rata 6 kilo. Tetapi kan itu tidak bisa menjadi acuan buat yang lain-lain. Ya ya ya. Jadi kita pakai acuan yang standar ini ya. Standar ya. Padahal dengan penaikan itu saja sudah untung Mas. Alhamdulillah untung. Oh sudah untung. Nah, kalau berarti 3 bulan ini Mas, 1 ekor ini menghabiskan berapa kilo Mas? Kalau 3 bulan 3 bulannya. kita anggap rata-rata 1 kilo aja. Iya. Berarti kalau 3 bulan berarti 90 kilo. 90 kilo. Oh habisnya 90 kilo, tapi nggak sampai segitu ya? Nggak bisa. Ini kita maksimalkan. Iya. Kisaran di 90 kilo itu, terus kenaikan bobotnya berarti ketemu 12 kilo 12 ya? kilo ya. Nah itu teman-teman nanti sudah bisa dihitung sendiri keuntungannya seberapa itu bisa disetel sendiri. Nah ini kalau ini pakannya ini misalkan harganya lebih diturunkan lagi, ransumnya bisa juga ya Mas ya? Bisa. Oh tinggal mengotak-atik Iya. ransumnya pakan. itu tadi ya. Ransum pakan. Nah itu kalau biasanya menyiasati Mas, misalkan ini harga kangkung mahal, dengan berganti dengan pakan apa Mas biasanya Mas? Bisa dari tintan kedelai bisa. Oh gitu. Iya. Bisa dari alternatif lain. Misalnya dari apa itu? Bayam itu loh. Oh dari bayam. Yang dikeringkan itu. Ya itu juga bisa. Ya dulu pernah itu. Oh dulu pernah juga. Bisa dari pongkol ketela atau kulit ketela. Nah itu biasanya kalau kangkung kering itu mahal itu karena apa itu Mas biasanya Mas? Iya mahal karena satu ya sudah banyak yang nyari. Ya. Terus yang kedua mungkin lebih cepat anunya apa itu adaptasinya. Oh, jadi kalau yang paling cocok dengan domba itu biasanya Memang kangkung kering itu yang paling bagus ya. Iya. Oh, ya Mas kalau ini misalkan ada teman-teman domba bagus ini kan saya juga nggak tahu ini orangnya pemalas atau suka bekerja atau seperti apa kan kita nggak tahu. Nah itu misalkan pakannya sekalian beli gitu, di sini dijual nggak pakannya Mas? Kalau pakan kita kasih ransum lah. Nanti kalau bahan-bahannya monggo di luar banyak. Oh, kalau bahan-bahannya di luar. Tapi kalau untuk ransumnya Kita kasih, kita sama-sama belajar lah. Ya, tapi kalau pakannya tidak dijual ya ini ya berarti ya Mas. Iya, dipakai untuk sendiri gitu ya. Iya. Tapi nanti kalau untuk tanya-tanya ransum gitu Silakan monggo. Nah Mas, oh iya kita sudah ngobrol panjang lebar. Mungkin ada penonton yang baru kan belum kenal dengan Mas Dwi. Mungkin kenalan dulu ini Mas. Iya. Namanya siapa Mas? Kenalan dulu Mas. Nama Dwi Widodo.
Terus alamatnya alamat kandang di Dusun Tugu, Desa Mora, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Ya. Nomor telepon 0852 317 34084. Nah, dengan nama Berkah Farm. Kalau dari jalan tol tinggal turun, belok kanan, Ya. ada traffic light, belok kanan lagi ya Mas ya. Ya. Ambil yang arah Bojonegoro. Bojonegoro, nanti lewati flyover dulu. Ya. Nah, setelah itu turun, Ada pabrik-pabrik, ada pabrik. perempatan ke kiri. Perempatan masuk pertama kiri. itu ya? Ya. Perempatan pertama nanti Kiri. langsung belok kiri, udah ngikutin itu aja nanti. Sekitar 2 kiloan. Nah, nanti juga segera dibikin Google Map-nya nanti teman-teman. Nah, saya terima kasih Mas Dwi sudah diizinkan mereview pakannya. Tapi sedikit diulang lagi Mas. Kalau untuk 1 ton tadi bahannya apa aja Mas? Mungkin bisa diulang lagi nih. Mungkin ada penonton yang sering-sering lupa mencatat ini. Bahannya tolong diulang Mas. Apa itu Mas? Ya, gini, kalau bahan sebenarnya bisa dimodifikasi di mana ya tempat kita yang banyak bahan. Di situ mungkin banyak bahan A, B, C, D, kita manfaatkan bahan itu, kita modifikasi. Tetapi untuk di kandang Berkah Farm, untuk produk ini kita memakai bahan 1 kangkung kering, kita pakai kacang, kulit kacang, kita seleb, terus kita pakai kulit kopi, kita pakai tempe jagung, kita pakai jagung murni, kita pakai polar, kita pakai begatul, sama kita pakai konsentrat sapi potong. Oh, seperti itu. Nah, Iya. ini mungkin ada teman-teman juga yang tanya Mas. Padahal di jenengan ini 5 hari aja sudah habis, tapi masih nanti ditanya-tanya. Ini pakan dengan disipan seperti ini bisa tahan berapa lama? Itu berapa lama Mas? Bisa tahannya Mas ini pakannya Mas? Kalau pakan itu kan gini, tergantung dari bahannya, kualitas bahannya itu mempengaruhi. Kalau mungkin bahannya bagus, mungkin bisa sampai 1-2 bulan itu bisa. Gitu. Tetapi kalau itu tergantung bagaimana cara kita penyimpanannya, tergantung kita bahan kualitasnya bahan seperti apa. Oh, apalagi di sini juga tidak dicampur langsung gitu ya Iya, Mas ya. tidak dicampur Jadi langsung. makanya lebih tahan lama gitu Tahan ya. lama, Jadi ya. perbahan itu disendiri-sendirikan Sendirikan, dulu. iya. Nanti ketika dicampur pun juga dicampur langsung, hanya dihampar gitu ya Mas ya. Iya. Tidak langsung diraduk. Nanti diraduknya ketika waktu proses kasih pakan saja. Iya. Nah, kasih pakannya yang terbaik jam berapa dan jam berapa Mas kalau di sini Mas? Jam 7 sampai jam 7 jam 7 dan jam 4. Jam 7 dan jam 4 sore. Iya. Itu malam sudah nggak dikasih lagi Mas? Sudah enggak? Tuh, di sini ini saya dari tadi di sini juga tidak terdengar teriakan domba sama sekali Mas ini. Iya. Apa ini sudah kekenyangan atau seperti apa ini Mas? Ya memang sudah kita jadwal seperti itu. Oh, Waktunya tapi makan. oh iya ya. Nanti kalau waktunya makan baru mbek-mbek. Oh, jadi ketika sudah jam 7 atau jam 4 nanti dia teriak sendiri nih. Iya. Nah, ini kebetulan kita Teriaknya bukan karena teriak lapar ya, tapi teriak karena temannya dikasih makan. Oh, gitu. Jadi nunggu dikasih makan, temannya sudah dapat giliran makan, dia belum gitu ya Iya. Mas ya. Oh, tapi karena cuma dia hanya menunggu waktu 10 menit saja. Iya. Oh, luar biasa ini teman-teman. Jadi sudah ditata jamnya sesuai jamnya. Jadi jam 7 dan jam 8. Jadi tidak berubah-ubah itu ya Mas. Jam 7 sampai jam 7 jam 7 dengan dan jam 4. itu tidak pernah berubah-ubah ya pakannya ya. Enggak, ya kalau mungkin ada sih 30 menitan lah. Karena mungkin tidak bisa kita misalnya kalau misalnya tepat waktu, kita usahakan tepat waktu. Tapi kalau misalnya ada molornya mungkin 30 menitan. Oh, seperti itu teman-teman. Iya. Jadi jangan gonta-ganti jam pola pakan, Pola pakan. domba ini teman-teman, karena dia juga disangkarkan kayak gini, jadi dia tidak bisa cari Makan sendiri. pakan sendiri. Jadi kita harus menyediakan pakannya teman-teman. Nah, saya terima kasih Mas Dwi sudah Iya. diizinkan mereview pakan di sini dan sudah dikasih tips pembuatan pakan di sini yang sangat-sangat mudah dan sederhana, ini bisa dilakukan manual tanpa mesin pun bisa ini teman-teman. Dan cukup hanya 10 menit saja bikin pakannya untuk kasih domba itu 350 ekor teman-teman. Oke Mas Dwi, mungkin ada kata-kata yang disampaikan ke subscriber Domba Bagus ini, apa kata-katanya Mas? Ya, terus kita bersemangat untuk mencari sesuatu yang kita impikan dan jangan lupa jangan putus asa. Nah, itu teman-teman. Salam-salam dari Mas Dwi. Oke, terima kasih Mas Dwi. Nah, bagi teman-teman Domba Bagus, silahkan komen-komen mau tanya apa yang kita ulas di Berkah Farm ini. Nanti silahkan tulis di kolom komentar. Tapi bagi kalian yang baru saja ketemu channel ini, silahkan subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis.